Gadis ke rumah sakit untuk memeriksa payudara. Aku tak menyangka bertemu dokter pria. Kenapa jadi dokter laki-laki? Ada apa dengan dokter pria? Cepat dan selesaikan. Benar-benar tidak menyangka. Berpura-pura ditelepon. Membuka pakaian dalam. Kemudian, gadis itu melepas pakaian dalamnya. Serahkan ke dokter. Dokter berkata, lepaskan saja katanya. Gadis yang mendengar itu, dia menyingkirkan celana dalamnya karena malu. Saat itu, dia melihat lencana dokter. Dia baru tahu, dokter pria itu ternyata adalah teman sekelasnya di SMA dan pacar cinta pertama. Jiang Sil menatap pria di depannya. Dia tampak malu-malu. Letakkan pakaian langsung di kepala Anda. Tapi Dingran tercengang. Pernahkah Anda makan makanan yang merangsang baru-baru ini? Apa di sini sakit? Setelah diperiksa, dia sangat malu tak sabar menunggu hasilnya. Dengan cepat, ia meraih koper di atas meja. Berlari keluar dari klinik dengan cepat. Setelah keluar, Jiang Sele berusaha menenangkan diri. Sudah 10 tahun, dia tidak mungkin mengenali dirinya. Tanpa diduga, di detik berikutnya. Lupa celana dalammu. Di ruangan itu, semua mata tertuju padanya. Jiang Sele yang malu berpura-pura, sedang ditelepon bosnya. Lari dari ruangan tanpa melihat ke belakang. Tapi ketika dia kembali ke bawah, tetapi ternyata kunci pintu di rumah tidak bisa dibuka. Apakah ini hanya nasib buruk dan air minum di antara gigi Anda? Saya tidak akan tahu sampai dia menelepon ibunya. Ibu bertemu dengannya yang berusia 18 tahun 3 bulan lalu. Cinta pertama. Sekarang telah pindah rumahnya ke sebelah. Tidak lama kemudian, Jiang Sil datang ke rumah yayasan masa depan sebagai tamu. Kemudian dalam percakapan antara keduanya, Paman Ding juga memiliki seorang putra bernama Xiaoran. Dan juga seorang dokter. Ini memberinya firasat buruk. Paman Ding. Nama keluarga putramu adalah Ding, kan? Kebetulan, nama keluarga anak saya juga Ding. Apakah Anda terkejut atau tidak? Putra Paman Ding benar-benar mengikuti nama keluarga Ding. Apakah namanya Ding Xiaoran atau Dingran? Menatap Jiang Sil setelah mendengar ini. Saya patah hati. Tepat ketika dia berbalik untuk menyembunyikan rasa malunya. Saya kebetulan melihat foto di atas meja. Ini langsung memalu masalah ini. Selanjutnya, setelah mengetahui dari Paman Ding bahwa cinta pertamanya akan segera kembali. Ini membuat Jiang bahagia. Jadi aku bergegas berpura-pura perutku tidak nyaman dan ingin pulang. Tapi ini masih agak terlambat. Kebetulan aku bertemu Dingran di depan pintu yang sedang pulang kerja. Kakiku tergelincir. Saat dia akan jatuh, Dingran tanpa sadar mengulurkan tangan dan menariknya. Hasilnya, karena inersia, keduanya memiliki kontak dekat secara langsung. Tabrakan hebat membuat keduanya jatuh ke tanah. Saat itu akan jatuh ke tanah. Dingran tanpa sadar mengulurkan tangannya. Tutupi kepalamu dengan sukacita. Setelah orang tua mendengar suara itu, berlari dengan tergesa-gesa. Saya melihat mereka berdua terbaring di tanah karena malu. Ini pertama kalinya aku melihatmu, hadiah yang begitu besar. Namun, ini tidak mengubah fakta. Karena orang tua ingin berkumpul dengan serius, lalu akankah Joy dan Dingran? Mereka otomatis menjadi saudara perempuan. Tapi Dingran tampak sangat tidak senang. Saya tidak ingin memiliki saudara perempuan yang sembrono. Dan Jiang Sil merasa semakin dirugikan. Ceroboh hanya untuk menghindari rasa malu setelah bertemu. Kami bukan teman SMA biasa. Aku sudah memberitahumu di hari reuni kelulusan. Ternyata saat keduanya masih duduk di bangku SMA, Jiang Sile jatuh cinta dengan Dingran yang tampan. Matanya penuh dengan pria ini. Pada saat Anda lulus SMA, Jiang Sil akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengaku pada Dingran. Tapi aku tidak menyangka akan ditolak oleh Dingran secara langsung. Tidak ada waktu untuk berpartisipasi dalam kehidupan Anda yang belum menikah, katanya. Dia benar-benar membenciku. Apakah Anda yakin itu yang saya katakan? Itu maksudmu? Bagaimana bisa kau salah mengartikanku? Orang tua melihat keduanya berdebat tanpa henti. Jadi dia dengan cepat membujuk tengah. Apa akan ada kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Aku juga membencinya. Tapi jangan khawatir. Itu tidak akan memengaruhi Anda dan Paman Ding. Anda harus menikah. Saatnya punya anak. Setelah mengatakan itu, Joy berbalik dengan marah dan pergi. Namun, yang tidak dia ketahui adalah faktanya, Dingran selalu menyukainya. Siang hari di rumah sakit, saat Dingran mendengar nama Jiang Sil, dia sangat bersemangat, sehingga dia tidak bisa memegang cangkir di tangannya. Ketika Jiang Sil berjalan melewatinya, dia menjadi gugup bahkan dengan sarung tangan. Jiang Sil, setelah kembali ke rumah, dia mengeluarkan foto kelulusan dari laci, penuh dengan pikiran. Namun, saat ini, Dingran di sisi lain. Saya juga melihat foto-foto dari tahun itu, ketika kelas mengambil foto kelulusan mereka. Dingran pun, dengan sengaja mendorong gadis di sebelahnya menjauh. Dia melakukannya dengan sengaja. Hanya untuk bisa berfoto dengan Jiang Sil. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Ini berbeda sekarang. Jiang Sil yang memikirkan hal ini, tiba-tiba sedikit sedih. Namun, yang tidak diketahui semua orang adalah, pada awalnya, Dingran juga sangat menyukai Jiang Sil. Tapi kenapa dia menolak pengakuan Jiang Sil? Setelah malam refleksi, Jiang Sil, agar tidak mempengaruhi kebahagiaan masa depan ibuku, dia memutuskan untuk berbicara baik dengan Dingran. Tapi saat dia membuka pintu, tapi menemukan Dingran, dia bermain dengan tangannya sendiri.
Menatapmu cabul, apa yang kamu lakukan dengan celana dalamku? Berjabat tangan dan tunggu. Cepat dan kaitkan tangan Anda di mana Anda ingin tahu. Aduh saudara. Bukankah itu hanya sepotong pakaian dalam? Kenapa kau mencurinya? Jangkau ayahmu. Dibersihkan. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Pekerjaan anakmu terbatas. Tidak, benar-benar sedikit jimat. Anda tidak harus memarahinya. Aduh, aku akan terlambat bekerja. Makan sarapanmu lain kali. Aku pergi dulu. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah Ayah Ding dan Ibu Jiang memutuskan untuk memperbarui hubungan mereka. Siap menikah. Ding Ran dan Jiang Sil melayani mereka sebagai pria dan pengiring pengantin terbaik. Berita itu seperti terobosan besar dari biru. Saat membahas berbagai detail pernikahan, keduanya mulai saling berhadapan lagi. Meskipun Ding Ran menyetujui pernikahan mereka, tapi itu menunjukkan bahwa ia memiliki dua syarat. Pertama, aku tidak akan pernah memanggilnya kakak lagi. Tapi apakah Anda ingin mendengar orang memanggil Anda saudara perempuan? Kedua, jika dia adalah pengiring pengantin, aku tidak akan pernah menjadi pria terbaik. Jangan khawatir, jika Anda adalah pria terbaik, saya tidak akan pernah menjadi pengiring pengantin. Melihat hubungan mereka, berdua begitu tak bersahabat. Hal ini membuat kedua orang tuanya sangat tidak berdaya. Khawatir tentang kehidupan masa depan mereka bersama. Akan ada lebih banyak kontradiksi. Ayah Ding ingin meringankan hubungan mereka. Segera dia membuat grup obrolan keluarga. Ding Ran belajar di grup. Kang Sil sudah pergi berkencan. Setelah melihat pesan itu, akhirnya dia tidak bisa menahannya. Dan kemudian, saya mulai berpikir. Pulang dan tunggu Jiang Sil di lantai bawah. Ketika Jiang Sil sedang berbicara dan tertawa dengan teman kencannya. Jadi dia bergegas ke Jiang Siwei yang pergi ke lokasi. Sebuah tas. Namun, Kang Joy gak tahu isinya apa. Dia mengeluarkan isinya. Mengejutkan teman kencannya, Xiang Ping'an. Kamu sakit, Ding Ran. Aku pergi mengambilnya sendiri. Apa terburu-buru? Mengapa Anda terburu-buru pagi ini? Ini disebut kamar. Operasi ajaib Ding Ran. Langsung biarkan, Jiang Sil tidak tahu harus berbuat apa. Tepat ketika dia akan menjelaskan kepada Xiang Ping'an. Ding Ran tidak lupa menoleh ke belakang dan cemas. Aku mencucinya untukmu. Pada akhirnya, saya hanya bisa meminta maaf tanpa daya, melarikan diri dari tempat canggung yang benar, dan salah ini dengan tergesa-gesa. Dan pada saat hari berikutnya tiba, tetapi menemukan bahwa Jiang Sil, dia benar-benar membawa Xiang Ping'an pulang untuk bertemu orang tuanya. Ini sangat tidak nyaman di hati Ding Ran. Tapi dia masih menahan diri dan berjabat tangan dengan Xiang Ping'an. Ayah Ding dan Ibu Jiang sangat bangga dengan Xiang Ping'an. Wajah Ding Ran penuh dengan kecemburuan setelah melihat ini. Ayah Ding juga mengundang Xiang Ping'an untuk menjadi pendamping mereka. Ketika Ayah Jiang mendengarnya, dia segera mengangkat tangannya untuk mendukung. Karena nama mereka digabungkan. Kebetulan kedamaian dan kegembiraan. Sekarang Ding Ran, ini seperti menembak kaki sendiri. Setelah makan malam, saya akan mengirim Xiang Ping'an ke bawah dengan gembira. Setelah kuat, Ding Ran pun menemukan alasan untuk mengikuti. Ding Ran bertanya pada Jiang Sil, mengapa Anda jatuh cinta dengan Xiang Ping'an? Dia terlihat seperti robot tanpa emosi. Jiang Sil jelas sedikit marah setelah mendengar ini. Ping'an akan menghargai semua yang saya berikan padanya. Bahkan hanya satu kepala. Dulu kamu mengabaikan hatiku. Ternyata bertahun-tahun yang lalu, saya memberi Ding Ran dengan sukacita sebuah kemeja. Nama dua orang disulam secara khusus di atasnya. Tanpa diduga, kata-kata itu dalam sekejap mata. Baju ini penuh cinta. Memakainya pada saingan. Dia juga sengaja berlari di depannya untuk pamer. Ini hanya menginjak-injak ketulusannya. Saat dia berbicara, dia berpaling dengan marah dengan sukacita. Setelah situasi saat ini, Ding Ran menyusul dan hanya ingin menjelaskan. Namun tanpa sengaja menarik celana dalam Jiang Sil. Adegan menjadi canggung dalam sekejap. Dengan marah, dia mengambil sandal Joy dari tanah. Dia mengejar komunitas Ding Cheng Cheng dan berjuang dengan keras. Saya kebetulan dilihat oleh orang tua saya yang sedang berjalan di lantai bawah. Saya salah mengira bahwa kedua orang ini dilahirkan dengan cara yang salah. Alasan, kenapa mereka berdua bisa menjadi tetangga. Itu semua direncanakan oleh Ding Ran. Orang di rumah sebelah baru saja pindah. Ding Ran sengaja mengingatkan Ding sepanjang waktu. Rumah sebelah kosong. Operasinya benar-benar berhasil. Aku menginginkanmu, Bibi Xiao, pindah ke sebelah bersama Joy. Dengan cara ini, keduanya dapat mengembangkan hubungan terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Apapun yang Anda inginkan, meskipun Ding Ran mengatakan itu tidak masalah. Faktanya, hatinya sudah berbunga-bunga dan pada saat hari berikutnya tiba, laporan inspeksi kegembiraan sudah keluar. Ini menunjukkan kelenjar susu di payudara kirinya, fibroid dini hari tadi. Melihat bahwa Jiang Sil akan terlambat bekerja. Setelah melihat ini, Ayah Ding meminta Ding Ran untuk mengantarnya bekerja. Tanpa diduga, Ding Ran bukan hanya tidak mau, masih mengeluh tentang Jiang Sil. Dia sering terlambat ke sekolah. Itu normal untuk terlambat bekerja. Jiang Sil yang mendengar ini langsung tidak senang.
Dan kemudian ada pertunjukan yang luar biasa. Benar-benar terlambat. Tidak mudah naik taksi saat ini. Jangan makan, adikmu hampir terlambat, masih makan. Aku ingat kamu, apakah kamu baik-baik saja? Saraf mana yang salah, Dingran? Di bawah paksaan ayah, Ding. Dingran hanya bisa dengan enggan pada akhirnya bahwa dia bekerja. Dingran tiba di rumah sakit. Saya menerima laporan inspeksi Jiangzel. Ini menunjukkan kelenjar susu di payudara kirinya, fibroma. Jadi dia menelpon Jiangzel. Setelah mengetahui hasil ini, Jiang, sukacita sangat takut. Cepat minta Dingran. Apakah Anda ingin memotong dada? Setelah Dingran melihat raut cemasnya, dia meyakinkannya bahwa itu hanya operasi kecil. Semuanya bersamanya, jangan khawatir tentang dia. Jiangsil tidak ingin ibunya tahu tentang kondisinya. Jadi pagi-pagi sekali, menyeret koper ke rumah sakit. Akibatnya, saya kebetulan ditabrak oleh ibu saya. Tepat ketika Jiangsil tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Untungnya, Dingran muncul tepat waktu. Akhirnya, di balik penyamarannya, baru setelah itu, dia berhasil menipu pertanyaan ibunya. Di malam hari, Dingran tidak bisa melihat Jiangsil di bangsal. Jadi dia dengan cemas menggeledah rumah sakit. Secara tidak sengaja di bawah sinar matahari, saya melihat Jiangsil linglung di atas panggung. Dingran bisa melihat kegelisahannya sekilas. Kemudian, dia mengeluarkan pena dari tubuhnya. Tertulis di tangannya bahwa operasinya berjalan dengan baik. Dan berjanji padanya bahwa dia akan ada untuknya. Kenapa kau tiba-tiba bersikap baik padaku? Karena kamu adalah aku. Benarkah? Menikah? Kami ingin menjadi hubungan keluarga. Jelas sekali. Jawaban ini bukan yang diinginkan Jiangsil. Dan pada saat hari berikutnya tiba, menemani Jiangsil untuk melakukan pemeriksaan kancing payudara secara langsung. Tapi ketika dia melihat cara untuk memeriksa, pada saat ini, dia tertegun di tempatnya. Bisa ditekan? Anda melihat terlalu jelas. Setelah melihat keluar sukacita. Saat dia melihat Dingran, aku bahkan lebih malu. Hari operasi akan segera tiba. Jiangsil di bawah aksi anestesi. Mimpi sesaat kembali ke SMA. Saat itu, dia selalu suka membuat berbagai macam alasan. Setiap hari menempel pada es seperti plester. Tapi saat dia akan membuka mulutnya, dia tiba-tiba mendengar seseorang meneriakinya. Saat Jiangsil membuka matanya, dia melihat Dingran yang tampan pada pandangan pertama. Itu memberinya rasa keintiman yang tak bisa dijelaskan. Operasi itu sukses besar. Selama Anda mendapatkan istirahat yang baik selama beberapa hari, Anda akan baik-baik saja. Jiangsil yang berbaring di tempat tidur di malam hari, tidak bisa tidur. Berbagai kekhawatiran Dingran untuk dirinya sendiri. Biarkan Jiangsil tidak melihat dengan jelas. Ini adalah bagaimana dia menyukai dirinya sendiri. Atau cukup obati perawatan pasien. Tapi saat dia kesal, ibunya tiba-tiba menelponnya dan videonya berubah. Kemudian, dia berpikir tentang bagaimana menutupinya. Saya kebetulan bertemu Dingran yang sedang berlayar. Setelah Dingran mengetahui hal ini, segera menggandeng tangannya dan berlari menuju rooftop. Sayang, kenapa kamu keluar sendirian begitu larut? Betapa tidak amannya. Bagaimana dengan rekan Anda? Tepat ketika Jiangsil tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Dingran setelah kuat, cepat dan berpura-pura makan barbeque di luar. Setelah operasi ajaib. Baru setelah itu, dia berhasil menipu ibunya ke masa lalu. Tunggu sampai Jiangsil menutup telepon. Keduanya tidak bisa menahan tawa satu sama lain. Jiangsil tiba-tiba merasa juga sangat baik untuk menjadi keluarga dengan Dingran. Oleh karena itu, perlu untuk mencapai kesepakatan baru dengan Dingran. Artinya kita harus rukun di masa depan. Karena kita ingin menjadi keluarga. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Apa itu? Adik laki-laki. Panggil adikku untuk mendengarkan. Oke, jangan terlalu jauh. Aku bilang aku lebih baik dari kamu 3 tahun lebih tua. Tunggu sebentar Nona. Kakak, izinkan saya memberitahu Anda bahwa kami berasal dari tahun yang sama. Aku 3 bulan lebih tua darimu. Segera Jiangsil pulih dan keluar dari rumah sakit. Ayah Ding secara khusus menyiapkan banyak makanan lezat untuknya. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa Kang Sila menjalani operasi. Ada banyak hal yang tidak cocok untuk dia makan. Melihat daging babi rebus yang ditambahkan Ayah Ding kembali, air liur Jiangsil akan jatuh. Tepat ketika dia akan kehilangannya, Dingran dengan cepat menyambar piring dari mangkuknya. Tindakannya langsung membuat Ayah Ding marah. Sepertinya akan dibersihkan. Dingran buru-buru mengisyaratkan untuk membuat kegembiraan dengan cepat. Saya tidak makan ini. Saya juga tidak bisa makan. Kemudian, mereka berdua meninggalkan meja dengan harmonis. Operasi ilahi mereka berdua ini. Secara langsung, itu membuat kedua orang tua itu khawatir. Dini hari berikutnya, Dingran tiba-tiba belajar dari mulut ibunya. Sang Ping An memutuskan untuk bahagia dengan Jiang hari ini. Pengakuan resmi. Sekarang, Dingran benar-benar bingung. Jadi saya segera mengambil rencananya. Dia buru-buru berlari keluar pintu. Namun, rencana di tangannya saat ini, itu penuh dengan cintanya pada Jiang, selama bertahun-tahun emosi yang menyenangkan. Dia ingin menghentikan mereka dari kebersamaan. Tanpa diduga,
ketika dia tiba dengan tergesa-gesa, tetapi menemukan bahwa Jiang Sil sedang memeluk Sang Ping An. Saya berencana untuk berbicara lagi. Hasil akhirnya adalah kertas. Selanjutnya, dia meletakkan rencana itu kembali di laci. Sejak hari itu, Ding Ran selalu mengabaikan Jiang Sil. Hal ini membuat Jiang Sil sangat bingung. Jadi saya berpikir untuk menanyakan situasinya. Saya ingin bertanya. Ketika kami berada di rumah sakit sebelumnya, Anda jelas merawat saya dengan baik. Sekarang sepertinya aku menghindariku. Aku bingung denganmu. Apa hubungan kita? Kami adalah hubungan yang rentan. Saya merawat setiap pasien dengan baik. Oh, Jiang Sil sangat sedih mendengar ini. Saya pikir semua ini adalah angan-angan. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Tapi biarkan Is mewarnai wajahnya dengan keraguan. Jelas, saya sendiri yang telah terluka sepanjang waktu. Bagaimana itu menjadi angan-angannya sekarang? Alasan, mengapa Ding Ran menolak pengakuan Jiang Sil? Hanya karena tidak sengaja. Ding Ran mendengar apa yang dia katakan. Jika saya tidak mengikuti sampai akhir, saya bisa mencubit sesuatu yang saya suka. Ini membuat Ding Ran salah mengira bahwa Jiang Sil mengaku pada dirinya sendiri. Hanya untuk marah pada teman sekelasku. Hanya kesalahpahaman kecil. Setelah keduanya saling merindukan, itu akan menjadi 10 tahun. Jiang Sil kembali ke kamar. Langsung dianiaya, wajah penuh menyalahkan diri sendiri, karena selalu sayang. Jadi kesalahpahaman di antara keduanya semakin dalam. Seorang gadis yang terlihat sangat rendah seperti ibunya. Kupikir dia mengalami masalah di tempat kerja. Jadi saya menyarankan dia untuk berhenti dari pekerjaannya. Omong-omong, Anda bisa kembali ke kampung halaman untuk bersantai. Akhirnya, saya akan bahagia di bawah dorongan ibu saya. Ini adalah perjalanan yang hilang begitu saja. Jiang Sil, setelah mandi di malam hari, setelah kembali ke kamar tidur, dia tertidur. Aku bahkan tidak menyadari bahwa aku berada di sisiku, berbaring sendirian. Sampai keesokan paginya, keduanya menemukan keberadaan satu sama lain. Medis. Jadi saya mengatur agar dia tinggal di rumah tua ini. Kemudian, dia mendorong putrinya untuk berhenti dari pekerjaannya dan kembali ke kampung halamannya untuk bersantai. Saya hanya ingin memperkuat hubungan antara dua saudara kandung ini. Jiang Sil menolak pengakuan Sang Ping An. Sekarang, dia adalah gadis yang menganggur dan penuh cinta. Saya harap Ding Ran bisa merawatnya. Ding Ran, setotal. Istri saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jika seorang pria menyentuhnya. Menjijikan sekali. Saya langsung mengeluh ke rumah sakit. Melihat seseorang menghina dirinya sendiri. Anak laki-laki yang naksir, dia selama 10 tahun. Saat sukacita menjadi pemarah, segera memutuskan untuk mengungkapkannya di depan semua orang. Aku ingin rahasianya hari ini. Ternyata baru beberapa hari yang lalu, Jiang Sil dan Ding Ran dijodohkan oleh Ibu Jiang. Kami pindah ke rumah di kampung halaman kami bersama untuk menumbuhkan perasaan. Segera setelah itu, sahabat Jiang Sil empan. Jadi setelah membaca banyak orang, dia berpikir untuk mendekat. Tanpa diduga, mereka berdua saling mengenal. Permisi, kau sih terkenal lepas landas yang melaju. Saat dia akan maju. Tetapi ketika dia melihat bahwa pengendara sepeda itu sebenarnya adalah pria yang tampan. Dalam sekejap, jantungku berdetak lebih cepat. Sebagai sampah, bagaimana kesempatan seperti itu bisa begitu mudah dilewatkan? Setelah makan bersama malam itu, dia langsung mengajak Qi Fei ke rumahnya untuk minum teh. Tapi dia bilang minum teh. Tapi sepertinya tidak hanya minum teh, jangan minum teh. Ini seperti bunga yang membuat ini. Awalnya, Lu Yolo hanya ingin bermain. Tanpa diduga, Qi Fei telah jatuh cinta padanya untuk waktu yang lama. Jadi saya mulai mengejar jalan seperti orang gila. Untuk menyingkirkan hutang cinta Qi Fei secepat mungkin. Jalannya licin. Saya harus lari ke pedesaan untuk menemukan Jiang. Joy sedang dalam perjalanan pulang. Berpura-pura baru bangun. Setinggi 10 colom M telah menjualnya. Setelah mendengar ini, Lu Yolo berhenti berpura-pura. Bujukan langsung. Terbang. Berhenti mengganggu dirimu sendiri. Tanpa diduga, Qi Fei mengungkapkan bahwa dia tidak di sini untuk menemukannya. Pada saat ini, Ding Ran tiba-tiba kembali. Beberapa orang saling mengenal. Kemudian, keduanya mulai bertengkar. Ada banyak perdebatan seputar topik minum teh. Hal ini membuat Jiang Sil yang sedang menonton drama itu merasa malu. Tahukah kamu apa arti teh? Kami tidak. Saya mengatakan kepadanya secara langsung apa yang terjadi tahun itu di pesta kelulusan. Saat Jiang Sil hendak mengaku pada Ding Ran. Tapi tiba-tiba dia dipanggil ke samping oleh saingannya.
Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Jika Anda gagal untuk mengaku, jangan menguntitnya lagi. Bosan, siapa yang begitu ingin melawanmu? Joy baru saja mengaku menyambut warnanya. Jadi aku menolaknya di depan semua orang. Sekarang Dingran, saya baru menyadari bahwa saya salah paham dengan Jiang Zil. Lalu Lu Yunlo berkata lagi, Jiang Zil. Hal tersulit adalah tidak mengaku dan dipuji. Itu adalah kemeja yang dia sulam sendiri. Untuk saingan cinta, Dingran yang mendengar hal itu langsung menjelaskan. Setelah menolak Jiang Zil tahun itu, saya kebetulan bertemu Su Shanshan yang jadi, aku tak berharap dia. Orang licik itu berlari untuk pamar di depan Jiang Zil. Tidak heran Jiang Zil sangat frustrasi dengannya. Dingran, setelah mengetahui kebenarannya, sekarang saya mengerti. Dialah yang menyebabkan perpisahan dari Jiang Zil selama 10 tahun untuk menebus tahun-tahun yang terlewatkan. Dingran kemudian mempersembahkan Jiang dengan perhatian gembira. Tanpa diduga, saya mendengar teman sekelas laki-laki mempermalukan Dingran. Karena marah, dia mengambil tindakan untuk memberi pelajaran kepada teman sekelas pria itu. Itu mengubahnya menjadi biksu botak. Namun, saat Dingran tiba di pesta, saya sudah menurunkan siswa laki-laki ini. Dingran melihat tatapan marah Jiang Zil untuk dirinya sendiri. Ini membuat hatinya sedikit lebih berdenyut. Dalam perjalanan kembali, ketika keduanya melewati sungai, Joy mengitari langit penuh kunang-kunang. Setelah kuat, Dingran menampakkan wajah penuh menyayangi. Ini tiba-tiba mengingatkannya pada masa lalu. Dan mereka melakukan itu ketika mereka masih mahasiswa. Tempat yang sama. Malam yang sama. Hari ini, 10 tahun kemudian. Untungnya, Anda dan saya masih ada untuk satu sama lain. Kemudian, mereka berdua meringkuk di samping mobil masing-masing. Apakah Anda memiliki bintang di mata Anda? Ketika Anda berkomunikasi, mengatakan hal yang sama padaku. Tinggal. Sedang hujan. Pipa baja. Saya suka lembah. Pasangan muda itu baru saja saling berciuman. Hasilnya kebetulan dilihat oleh bibi keempat yang lewat. Sukacita. Kalian anak muda. Jenis air apa mana menjelaskannya? Hanya malam sebelumnya, Jiang Zil dan Lu Yolo datang ke reuni kelas. Dingran yang melihatnya minum terlalu banyak. Jadi saya memutuskan untuk membawanya pulang secara langsung terlebih dahulu. Saya tidak berharap berada di jalan kembali. Jiang Zil mencium Dingran saat mabuk. Dan pulang tak lama kemudian. Dia juga merawat Jiang Zil yang terlindung dengan sangat baik. Setelah Jiang Zil tertidur, Dingran tidak sengaja 2 buku ditemukan di rak di dalam ruangan. Itu mengingatkannya pada masa lalu dalam sekejap. Awalnya, Jiang Zil sangat senang menemukan Dingya. Klaim telah menemukannya di 2 buku. Ada namanya di atasnya. Namun saat itu, Dingran tidak mengerti apa artinya. Biarkan dia punya nama. Apakah begitu? Tidak sampai sekarang, dia bangun. Ternyata Jiang Zil, aku mencintai diriku sendiri 10 tahun yang lalu. Tapi itu membuatnya merasa bersalah. Dini hari berikutnya, Jiang Zil minum sepotong yang rusak tadi malam. Jadi dia membuka mulutnya untuk bertanya pada Lu Yolo. Apakah Anda melakukan sesuatu yang memalukan tadi malam? Kenapa kamu selalu merasa kalau Dingran menatapnya aneh? Tapi sekarang aku jatuh cinta. Jalannya licin, aku hanya tidak tega berurusan dengannya. Momen ini membuat Jiang Zil merasa tidak nyaman seluruhnya. Setelah beberapa orang selesai sarapan, Dingran datang bersama Jiang Zil, mantan kampus. Ingat paruh kedua sekolah menengah. Kami sering bertemu di pintu masuk desa. Sepeda saya sering mogok saat itu. Hanyalah alasan. Dia melakukannya. Aku hanya ingin kalian berdua memiliki lebih banyak waktu sendiri sekali di tempat yang akrab ini. Karena kesalahpahaman, pewarna es kehilangan kegembiraan menyeberangi sungai, jadi dia akan berada di tempat yang sama hari ini. Dari era baru, cinta yang merindukan 10 tahun. Tepat ketika dia ingin mengaku pada Jiang Zil. Jiang Zil tiba-tiba melihat bibi keempat di kejauhan. Ini segera membuat Jiang Zil gugup. Chu Xiangpi dimulai. Jiang Zil, setelah kembali ke rumah, putus asa mencoba menenangkan diriku. Katakan pada diri sendiri untuk tidak jatuh ke dalamnya lagi. Tetapi pada saat ini, Dingran datang untuk menemukannya lagi. Momen ini membuat Jiang Zil panik. Kami meninggalkan kolam renang. Mengapa? Ba membuka matanya. Ternyata adegan barusan hanya mimpi. Tapi kenapa kau bermimpi seperti itu? Bahkan dia sendiri tidak bisa memahaminya. Sejak itu, Jiang Zil, aku menyukaimu. Jiang Zil dihadapkan dengan pengakuan tiba-tiba. Dia pikir Dingran akan mempermainkannya lagi. Jadi dia bergegas ke atas. Tapi bagaimana Dingran bisa benar-benar minum teh? Garis itu. Kemudian, mereka berdua turun bersama. Jiang Zil bertanya, mengapa dia memilih menjadi ahli bedah payudara. Saya suka merencanakan sesuatu dengan baik sejak saya masih kecil. Tapi selalu ada satu hal, tidak peduli bagaimana Anda merencanakan, akan ada kecelakaan. Itu adalah pengakuan sukacita untuk Jiang.
Jadi nanti saat menugaskan departemen, dia langsung mengisi pengaturan kepatuhan. Akhirnya, mereka ditugaskan untuk 5.000 mata pelajaran. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saat Dingran mengumpulkan keberanian untuk mengaku lagi. Tapi itu terganggu oleh jalan kembali. Meskipun Jiang Sil mengerti apa yang dipikirkan Dingran. Tapi sekarang dia tidak berani setuju dengan mudah. Hanya karena Dingran. Hanya untuk satu kata. Dan bertengkar dengan diriku sendiri selama 10 tahun. Dia selalu merasa bahwa Dingran untuk membuat satu sama lain berpikir jernih. Apakah kamu ingin bersama? Jiang Sil menyelinap kembali dengan jalan diam-diam di kota setelah Dingran pergi ke pertemuan pertukaran dan kembali. Tetapi ternyata rumah itu kosong. Bahkan seekor anjing pun tidak. Tidak lama kemudian, Dingran juga pulang dari pedesaan. Tepat ketika keduanya bertemu, Dingran tidak sabar untuk bertanya, minta Jiang Sil untuk mempertimbangkan hasilnya. Jiang Sil yang mendengar ini, berkata, ibunya agluknya. Tidak peduli seberapa keras Jiang Sil berjuang, dia tidak bisa bangun. Dingran mengambil kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya lagi, tapi Jiang Sil bingung lagi. Tepat ketika Dingran hendapi, Dingran tidak akan menyerah begitu saja. Sebaliknya, itu berkembang lebih ke arah Jiang Sil. Jiang Sil tidak hanya yang harus bekerja lembur di malam hari, mengirim makan malam. Dia juga menyiapkan sarapan yang lezat untuknya setiap hari. Tapi itu membuat Jiang Happy yang sangat merepotkan. Jadi dia memutuskan untuk mempermainkan Dingran. Hari berikutnya, Ayah Ding memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan Ibu Jiang. Dia takut setelah dia keluar, Jiang Zilhui diganggu oleh Dingran. Jak dia masih kecil. Keluarkan saja ini dan obati dia. Kemudian, Jiang Sil datang ke kamar Dingran. Saya ingin mengujinya dengan permen karet. Tak terduga. Tapi tidak sengaja menemukan rencana pewarna es. Itu berisi semua informasi tentang mereka berdua. Menonton jam tangan, menangis, dan tertawa dengan sukacita. Saat itu, dia tiba-tiba menerima telepon dari Qifei. Klaim bahwa Dingran mengalami kecelakaan di luar. Kemudian, Jiang Sil membawa Dingran kembali ke rumah. Tapi setelah pulang ke rumah, Dingran terus pura-pura pusing. Dia mengambil kesempatan untuk bersandar di bahu Jiang Sil. Tanpa diduga, itu diambil sekilas. Jiang Sil melihat melalui jejaknya. Dingran, yang tidak bisa menyembunyikan penglihatannya, berbaring langsung di pangkuan Jiang Sil. Operasinya membuat Jiang Sil sangat tidak berdaya. Tidak peduli apa Jiang Sil memanggilnya, dia tidak ingin bangun. Jiang Sil yang tidak punya cara menolak ke Dingran. Ucapkan hatimu. Aku sangat menyukainya, aku sangat menyukainya. Saya juga ingin berada di rumah sekarang. Pertama kali, kamu bilang kamu menyukaiku. Aku tidak tidur sepanjang malam. Saya masih berpikir Anda bercanda. Kamu suka aku. Bagaimana ini bisa terjadi pada saya? Mengatakan apa yang saya pikir adalah coklat. Itu semua misteri yang telah Anda persiapkan sebelumnya. Saya ingin Anda menjadi jelas. Suka yang tidak Anda ungkapkan. Aku hanya tidak bisa merasakannya. Barulah Dingran menyadari kesalahannya. Dia memeluk zombie yang akan pergi dari belakang. Ketuk harga diri kecil itu sejak awal tolak pengakuannya. Tidak seharusnya. Tulis rencana membosankan itu. Biarkan satu sama lain membuang 10 tahun dengan sia-sia. Dia berharap Jiang Sil akan memaafkan dirinya sendiri. Beri dirimu kesempatan lagi. Satu kesempatan saja sudah cukup. Kalau begitu, beri aku alasan. Kenapa aku harus bersamamu, Jiang Xiaolong? Saya memiliki banyak hubungan yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Saya ingin berbicara dengan Anda seumur hidup. Jiang sangat gembira setelah mendengar kata-kata ini. Setelah itu, mereka berdua berkumpul lagi. Tanpa diduga, saya hanya menginginkan dua orang yang manis. Saya bertemu Ayah Ding, dapatkan ide di rumah. Ayah Ding takut pesawatnya akan tertunda. Jadi dia bergegas langsung ke kamar untuk mencari. Sedang terburu-buru, Dingran memberi isyarat untuk menyembunyikan Joy di kamar mandi. Tapi tidak sengaja menyentuh saklar di dalamnya. Gugup, ia mematikannya lagi. Dingran membantah masalah itu. Dia juga berbohong bahwa ada masalah dengan sirkuit. Namun, Ayah Ding sama sekali tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Saya bersikeras masuk untuk memeriksanya. Saat itu, ibuku datang. Sudah terlambat untuk mendesak Ayah Ding. Ayo cepat pergi. Setelah mendengar ini, Ayah Ding berani menyerah sekarang. Setelah melihat orang tua saya meninggalkan rumah. Kini, keduanya bernafas lega. Dingran bertanya pada Jiang Sil. Mengapa mereka tidak berani mengungkapkan hubungan mereka? Ibuku dan ayahmu adalah sepasang kekasih 30 tahun yang lalu. Dia juga sangat bertekad. Jika Anda memberitahu mereka sekarang, itu pasti akan menanggung cabang eksogen. Kita temukan kesempatan bagus, kami akan memberitahu mereka ketika mereka sudah menikah. Itu
Mari kita mulai dengan hubungan bawah tanah. Saudara kandung dari satu ayah dan satu ibu baru saja mengkonfirmasi hubungannya. Tak terduga, ibu yang sedang bepergian tiba pulang lebih awal, sedang terburu-buru. Jiang Sile menendang Ding Ran dari tempat tidur. Lalu aku berpura-pura baru saja bangun. Ibu sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Saya sangat merindukanmu. Saya mengatakan kepada ibu saya untuk bangun dan menggambar tirai. Pada akhirnya, dia ditarik oleh Jiang Sile untuk mencegah Ding Ran diketahui oleh ibunya. Jadi Jiang Sile berpura-pura sakit perut. Biarkan ibu pergi ke sebelah dan mencari obat untuk dirinya sendiri. Setelah melihat ibuku pergi, dia berbalik dan merangkak ke Ding Ran di samping tempat tidur. Minta maaf atas perilaku kasarmu barusan. Aku jelas orang normal. Bagaimana kamu melakukannya? Takut dilihat ibuku sebagai orang yang tidak normal di kamar. Jiang Sile minta diri dengan mengatakan bahwa perutnya sakit karena dia lapar. Kemudian, dia membawa ibunya keluar untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Tinggalkan Ding Ran sendiri di kamar. Setelah itu, Jiang Sile meminta maaf kepada Ding Ran lagi, dan berjanji padanya bahwa ketika orang tuanya menikah, saya pasti akan mengaku kepada mereka secara langsung. Tanyakan pada Jiang Sile, apakah dia hamil? Jiang Ziwei sangat ketakutan hingga tersedak, karena dia baru saja berada di kamar Jiang Sile, menemukan buku parenting dasar. Namun, Ibu Jiang tidak menyalahkan putrinya karena hamil di luar nikah. Sebaliknya, saya ingin mengenal calon menantu ini. Tapi itu langsung membuat Jiang Sile malu. Sukacita. Kapan kamu jatuh cinta? Iya. Kapan kau membawanya pulang, agar kita bisa bertemu? Tidak perlu dibawa, ini aku. Apakah masih Xiao Xiang yang sama di depanmu? Bukan urusannya. Terima kasih, Paman Ding. Bisakah kamu menjaga anak-anak? Apakah Anda berpikir agak jauh? Melihat kedua orang tua ini semakin keterlaluan, Jiang Sile tidak punya pilihan selain hamil. Katakan, menunjukkan bahwa dia hanya membeli buku untuk membantu dengan pengetahuan parenting. Berita ini, tiba-tiba seluruh keluarga hilang, bukan kau. Bagaimana mungkin aku? Yayo, anak ini telah menarik anak laki-laki sejak dia masih kecil. Tidak seperti kamu. Ketika saya di sekolah, saya mengaku kepada anak laki-laki dan ditolak. Hei. Bagaimana bisa kau? Bocah mana yang rabun dekat? Itu tidak bermata panjang. Ini anakmu. Lalu Jiang Sile, untuk segera melarikan diri dari tempat canggung ini. Jadi dia memberi isyarat agar Ding Ran menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah kuat, Ding Ran tiba-tiba mengerti. Kemudian, mereka berdua mulai bermain akting melawan satu sama lain. Berpura-pura bertengkar hebat di depan orang tuaku. Ini bisa menyatukan ibu dan ayah Ding. Dan mereka bingung. Paman Mayu. Jangan khawatir. Aku berjanji tidak akan membunuhnya. Ayolah. Mari kita perjelas. Operasi Jiang Sile. Dengan tergesa-gesa, pria tua itu segera mengikuti dan ingin membujuknya untuk menikah. Tidak menyukai saya. Suara buku jatuh ke tanah berasal dari dalam rumah. Biarkan ibu luar merasa sangat kecil hati. Memikirkan musuh kecil ini, kapan akan ada kedamaian? Aku tidak tahu. Kedua orang ini ingin menciptakan waktu sendiri. Saya bahkan tidak ingin membeli kecap. Sengaja pura-pura bertengkar di depan orang tua untuk membeli. Hal ini membuat kepala ayah Ding sakit saat mendengarnya. Jadi saya mengirim amplop merah di grup keluarga. Biarkan mereka berdua pergi dan membeli sebotol kembali. Mereka bilang mereka akan membeli kecap bersama. Bahkan, dia turun untuk berbicara tentang cinta. Sebaliknya, seseorang membutuhkan waktu 1 jam untuk membeli kecap. Setelah keduanya kembali ke pintu, Ding Ran masih ingin terus bosan dengan itu. Tanpa diduga, ayah Ding tiba-tiba keluar saat ini. Kebetulan menyaksikan adegan ini dengan mata kepala sendiri. Konsentrasi kegembiraan Jahe meningkat. Ding Ran, saya memperingatkan Anda untuk tidak menggosok saya. Dorong lebih keras dan tangan Anda akan patah. Paman Ding, jangan khawatir. Pemandu kekuatan roh dikendalikan dengan baik. Itu takkan memengaruhi operasinya. Operasi ini membuat ayah Ding terlihat bodoh secara langsung. Jiang Sile langsung menyerahkan kecap-kecap pada ayah Ding. Dia segera berbalik dan berlari kembali ke rumahnya. Gadis kecil. Cukup kuat. Dan pada saat hari berikutnya tiba, sang ibu mendengar putrinya ditelepon. Lihat dia menggeliat. Hal itu langsung membuatnya curiga bahwa putrinya sedang jatuh cinta. Jadi dia dengan cepat menghubungi nomor ayah Ding. Saya sangat senang untuk memberitahunya tentang hal itu. Untuk mendapatkan kebenaran, dia dan ayah Ding diam-diam mengikuti Jiang Sile. Benar saja, saya melihatnya bosan dengan seorang pria berbaju hitam tepat ketika keduanya akan berciuman. Beritahu ibu untuk tidak sengaja kakinya terkilir. Sangat ketakutan, sehingga Ding Ran berbalik dan melarikan diri. Kenapa pacarmu kabur? Tidak ada pacar.
Anda salah membacanya. Tidak mungkin, aku juga melihatnya. Maksudmu anak itu? Seorang pejalan kaki bertanya padaku jalan. Orang yang lewat menanyakan arah. Memeluk. Tidak ada pelukan. Penjelasan yang tidak bisa diandalkan. Jangan bilang ibu tidak percaya padanya. Bahkan aku tidak akan mempercayainya. Tak lama, setelah kembali ke rumah, ibu dan putrinya juga bertengkar hebat tentang itu. Karena ibuku berpikir, putri menghindar saat dia sedang jatuh cinta. Apakah Anda melakukan sesuatu yang tidak bermoral? Bahkan dalam menghadapi kesalahpahaman ibuku, Jiang Sil selalu berdiri teguh. Kita harus menunggu sampai ibu dan ayah Ding menikah. Tapi yang tidak diharapkan Jiang Sil adalah, Ibu Will sedang membantu Ding Ran membereskan selimut penutup dan tidur. Penemuan tiba-tiba. Itu sama dengan bantal yang pernah muncul di rumah. Jas itu membuatnya memiliki tebakan di hatinya saat ini. Benar saja, mangkuk ini ditabrak oleh Ibu Jiang. Dia ingin naik dan bertanya dengan jelas. Tanpa diduga, dia dihentikan oleh ayah Ding. Keesokan harinya saat sarapan, Ibu Jiang masih tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Sayang, kamu dan Ding Ran, apakah Anda berencana untuk menikah? Anda tidak perlu begitu terkejut. Petunjuk. Beberapa atau beberapa. Lagi pula penyamaran Ding Shan begitu bagus. Keduanya yang melihat bahwa masalah itu telah terungkap. Saya tidak akan memakainya lagi. Akui saja bahwa mereka naksir satu sama lain selama 10 tahun. Jiang Sil mengatakan bahwa alasan mengapa dia menyembunyikannya dari mereka. Saya hanya tidak ingin ibu, saya mengakomodasi dirinya sendiri. Dan untuk merelakan kebahagiaan ayah Ding, jangan biarkan ibumu mengekspresikan kami. Aku tidak ingin mengorbankan diriku untuk memenuhimu, bukan? Yang kami berdua maksud adalah, jika Anda juga memutuskan untuk menikah. Menikah bersama. Jadi semua orang senang. Ciuman plus ciuman plus ciuman. Jadi mereka berenam memilih untuk menerima sertifikat pada hari yang sama. Kami sudah menikah. Setelah menikah, Jiang Zil dan Ding Ran pergi ke pedesaan untuk berbulan madu. Dan ayah Ding dan ibu Jiang juga ingin mencari. Jadi saya juga memutuskan untuk melakukan perjalanan yang akan pergi. Ternyata kekasih bisa menikah. Meskipun saya telah terlambat selama bertahun-tahun, tapi begitu saya menangkap, aku tidak akan melepaskannya mulai sekarang.